Al-Aqamah bin Waqqas Al-Laitsi berkata, saya pernah mendengar Umar bin Al-Khattab di atas mimbar berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Al-Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, dan cara ini yang paling berat buatku. Lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki, lalu berbicara kepadaku, maka aku ikuti apa yang diucapkannya. Aisyah berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari yang sangat dingin, lalu terhenti, dan aku lihat dahi beliau mengucurkan keringat. Hadis ketiga, panjang ini. Dari Aisyah, bahwa ia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Lalu beliau memilih gua Hira dan bertahanus, yaitu ibadah di malam hari dan beberapa waktu lamanya sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanus kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah mempersiapkan bekal. Sampai akhirnya datang Al-Haq, yaitu saat beliau di Gua Hira. Malaikat datang seraya berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Khadijah binti Khuwailid seraya berkata, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah. Aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah, yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Waraqah sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini. Waraqah berkata, wahai putra saudaraku, apa yang kamu alami? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan peristiwa yang dialaminya. Waraqah berkata, ini adalah namus, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah aku akan diusir? Waraqah menjawab, ya, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini,
kecuali akan disakiti atau dimusuhi. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dengan semampuku. Warokoh tidak mengalami peristiwa yang diyakininya tersebut karena lebih dahulu meninggal dunia pada masa fatrah, yaitu masa kekosongan wahyu. Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah al-Ansori bertutur tentang kekosongan wahyu, sebagaimana yang Rasulullah SAW ceritakan. Ketika sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Aku memandang ke arahnya dan ternyata malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang dan berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu, wahai orang yang berselimut, sampai firman Allah, dan berhala-berhala tinggalkanlah. Sejak saat itu wahyu terus turun berkesinambungan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Soleh, juga oleh Hilal bin Rottad dari Az-Zuhri, dan Yunus berkata, Ma'mar menyepakati bahwa ia mendapatkannya dari Az-Zuhri. Wallahu a'lam. Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat ingin menguasainya. Berkata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sangat kuat keinginannya untuk menghafal apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran, dan menggerak-gerakkan kedua bibir beliau. Berkata Ibnu Abbas, aku akan menggerak-gerakkan kedua bibirku, yaitu untuk membacanya kepada kalian, sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya kepadaku. Sa'id berkata, dan aku akan menggerakkan kedua bibirku, yaitu untuk membacanya kepada kalian, sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas melakukannya. Maka Nabi SAW menggerakkan kedua bibirnya. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat, yaitu untuk menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya, yaitu di dadamu, dan membuatmu pandai membacanya. Maksud Allah mengumpulkannya di dalam dadamu adalah atau untuk dihafalkan. Dan kemudian kami membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Maksudnya adalah dengarkanlah dan diamlah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Maksudnya adalah dan kewajiban kamilah untuk membacakannya. Dan Rasulullah SAW sejak saat itu, bila Jibril alaihi salam datang kepadanya, beliau mendengarkannya. Dan bila Jibril alaihi salam telah pergi, maka Nabi SAW membacakannya itu kepada para sahabat, sebagaimana Jibril alaihi salam membacakannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril alaihi salam menemuinya, dan adapun Jibril alaihi salam mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril alaihi salam mengajarkan Al-Quran. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih lembut daripada angin yang berhembus. Dari Abu Sufyan bin Harb bahwa Heraklius menerima rombongan dagang Quraisy yang sedang mengadakan ekspedisi dagang ke negeri Syam. Dan pada saat berlakunya perjanjian antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy, saat singgah di Ilya, mereka menemui Heraklius atas undangan Heraklius untuk diajak berdialog di majelisnya. Yang saat itu Heraklius bersama dengan para pembesar-pembesar negeri Romawi. Heraklius berbicara dengan mereka melalui penerjemah. Heraklius berkata, siapa di antara kalian yang paling dekat hubungan keluarganya dengan orang yang mengaku sebagai nabi itu? Abu Sufyan berkata, maka aku menjawab, akulah yang paling dekat hubungan keluarganya dengan dia. Heraklius berkata, dekatkanlah dia denganku dan juga sahabat-sahabatnya.
Maka mereka meletakkan orang-orang Quraisy berada di belakang Abu Sufyan. Lalu Heraklius berkata melalui penerjemahnya, katakan kepadanya bahwa aku bertanya kepadanya tentang laki-laki yang mengaku sebagai nabi. Jika ia berdusta kepadaku, maka kalian harus mendustakannya. Demi Allah, kalau bukan karena rasa malu akibat tudingan pendusta yang akan mereka lontarkan kepadaku, niscaya aku berdusta kepadanya. Abu Sufyan berkata, maka yang pertama ditanyakan kepadaku tentangnya, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW adalah, bagaimana kedudukan nasabnya di tengah-tengah kalian? Aku jawab, dia adalah dari keturunan baik-baik. Ia bertanya lagi, apakah ada orang lain yang pernah mengatakannya sebelum dia? Aku jawab, tidak ada. Ia bertanya lagi, apakah bapaknya seorang raja? Jawabku, bukan. Apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendah? Aku menjawab, bahkan yang mengikutinya adalah orang-orang yang rendah. Dia bertanya lagi, apakah bertambah pengikutnya atau berkurang? Aku jawab, bertambah. Dia bertanya lagi, apakah ada yang murtad disebabkan dongkol terhadap agamanya? Aku jawab, tidak ada. Dia bertanya lagi, apakah kalian pernah mendapatinya dia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya itu? Aku jawab, tidak pernah. Dia bertanya lagi, apakah dia pernah berlaku curang? Aku jawab, tidak pernah. Ketika kami bergaul dengannya, dia tidak pernah melakukan itu. Berkata Abu Sufyan, aku tidak mungkin menyampaikan selain ucapan seperti ini. Dia bertanya lagi, apakah kalian memeranginya? Aku jawab, ya. Dia bertanya lagi, bagaimana kesudahan perang tersebut? Aku jawab, perang antara kami dan dia sangat banyak. Terkadang dia mengalahkan kami, terkadang kami yang mengalahkan dia. Dia bertanya lagi, apa yang diperintahkannya kepada kalian? Aku jawab, dia menyuruh kami untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Dia juga memerintahkan kami untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan berkata jujur, dan saling memaafkan, dan menyambung silaturahim. Maka Heraklius berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya bahwa aku telah bertanya kepadamu tentang keturunan orang itu. Kamu ceritakan bahwa orang itu dari keturunan bangsawan. Begitu juga laki-laki itu dibangkitkan di tengah keturunan kaumnya. Dan aku tanya kepadamu, apakah ada orang yang sebelumnya mengatakan seperti yang dia katakan? Kamu jawab tidak. Seandainya dikatakan ada orang sebelumnya yang mengatakannya, tentu ku anggap orang ini meniru orang sebelumnya yang pernah mengatakan hal serupa. Aku tanyakan juga kepadamu, apakah bapaknya ada yang dari keturunan raja? Maka kamu jawab tidak. Aku katakan, seandainya bapaknya dari keturunan raja, tentu orang ini sedang menuntut kerajaan bapaknya. Dan aku tanyakan juga kepadamu, apakah kalian pernah mendapatkan dia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya? Kamu menjawab tidak. Sungguh aku memahami kalau kepada manusia saja dia tidak berani berdusta, apalagi berdusta kepada Allah. Dan aku juga telah bertanya kepadamu, apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendah? Kamu menjawab, orang-orang yang rendah yang mengikutinya. Memang mereka itulah yang menjadi para pengikut para rasul. Aku juga sudah bertanya kepadamu, apakah bertambah pengikutnya atau berkurang? Kamu menjawabnya bertambah, dan memang begitulah perkara iman, sehingga menjadi sempurna. Aku juga sudah bertanya kepadamu, apakah ada yang murtad disebabkan marah terhadap agamanya? Kamu menjawab tidak ada, dan memang begitulah iman, bila telah masuk, tumbuh bersemi di dalam hati. Aku juga sudah bertanya kepadamu, apakah dia pernah berlaku curang? Kamu jawab tidak pernah, dan memang begitulah para rasul, tidak mungkin berlaku curang.
Dan aku juga sudah bertanya kepadamu, apa yang diperintahkannya kepada kalian? Kamu jawab, dia memerintahkan kalian untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan melarang kalian menyembah berhala. Dia juga memerintahkan kalian untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat dan berkata jujur dan saling memaafkan dan menyambung silaturahim. Seandainya semua apa yang kamu katakan ini benar, pasti dia akan menguasai kerajaan yang ada di bawah kakiku ini. Sungguh aku telah menduga bahwa dia tidak ada di antara kalian sekarang ini. Seandainya aku tahu jalan untuk bisa menemuinya, tentu aku akan berusaha keras menemuinya. Hingga bila aku sudah berada di sisinya, pasti aku akan basuh kedua kakinya. Kemudian Heraklius meminta surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Dihyah untuk para penguasa negeri Basrah. Maka diberikannya surat itu kepada Heraklius. Maka dibacanya dan isinya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, untuk Heraklius, yaitu penguasa Romawi. Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Kemudian daripada itu, aku mengajakmu dengan seruan Islam. Masuk Islamlah engkau, maka kamu akan selamat. Allah akan memberi pahala kepadamu 2 kali. Namun jika kamu berpaling, maka kamu menanggung dosa rakyatmu. Dan hai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat, yaitu ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Abu Sufyan menuturkan, setelah Heraklius menyampaikan apa yang dikatakannya dan selesai membaca surat tersebut, terjadilah hiruk pikuk dan suara ribut, sehingga mengusir kami. Aku berkata kepada teman-temanku, setelah kami diusir keluar, sungguh dia telah diajak kepada utusan anak Abu Kabsyah. Heraklius mengkhawatirkan kerajaan Romawi. Pada masa itu pun, aku juga khawatir bahwa Muhammad akan berjaya. Sampai akhirnya, perasaan itu hilang setelah Allah memasukkan aku ke dalam Islam. Dan adalah Ibnu An-Nazur, seorang pembesar Ilya, dan Heraklius adalah seorang uskup agama Nasrani. Dia menceritakan bahwa pada suatu hari ketika Heraklius mengunjungi Ilya, dia sangat gelisah. Berkata sebagian komandan perangnya, sungguh kami mengingkari keadaanmu. Selanjutnya, kata Ibnu Nazur, Heraklius adalah seorang ahli nujum yang selalu memperhatikan perjalanan bintang-bintang. Dia pernah menjawab pertanyaan para pendeta yang bertanya kepadanya. Pada suatu malam, ketika saya mengamati perjalanan bintang-bintang, saya melihat Raja Khitan telah lahir. Siapakah di antara umat ini yang dihitan? Jawab para pendeta, yang berhitan hanyalah orang-orang Yahudi. Janganlah Anda risau karena orang-orang Yahudi itu. Perintahkan saja ke seluruh negeri dalam kerajaan Anda supaya orang-orang Yahudi di negeri tersebut dibunuh. Ketika itu dihadapkan kepada Heraklius seorang utusan Raja Bani Ghassan untuk menceritakan perihal Rasulullah SAW. Setelah itu selesai bercerita, lalu Heraklius memerintahkan agar dia diperiksa apakah dia berkhitan atau tidak. Seusai diperiksa, ternyata memang dia berkhitan. Lalu diberitahukan kepada Heraklius. Heraklius bertanya kepada orang tersebut tentang orang-orang Arab yang lainnya. Dikhitankah mereka atau tidak? Dia menjawab, orang Arab itu dikhitan semuanya. Heraklius berkata, inilah raja umat. Sesungguhnya dia telah lahir. Kemudian Heraklius berkirim surat kepada seorang sahabatnya di Roma yang ilmunya setaraf dengan Heraklius, yaitu untuk menceritakan perihal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, ia meneruskan perjalanannya ke negeri Himsyah, tetapi sebelum dia tiba di Himsyah, balasan surat dari sahabat itu telah tiba terlebih dahulu. Sahabatnya itu menyetujui pendapat Heraklius bahwa Muhammad telah lahir dan bahwa beliau memang seorang nabi.
Heraklius lalu mengundang para pembesar Roma supaya datang ke tempatnya di Himsa. Setelah semuanya hadir dalam majelisnya, Heraklius memerintahkan supaya mengunci semua pintu. Kemudian dia berkata, "Wahai bangsa Rum, maukah Anda semua memperoleh kemenangan dan kemajuan yang gemilang, sedangkan kerajaan tetap utuh di tangan kita? Kalau mau, akuilah Muhammad sebagai nabi." Mendengar ucapan itu, mereka lari bagaikan keledai liar, padahal semua pintu telah terkunci. Melihat keadaan yang demikian, Heraklius jadi putus harapan yang mereka akan beriman, percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu diperintahkannya semuanya untuk kembali ke tempatnya masing-masing seraya berkata, "Sesungguhnya saya mengucapkan perkataan saya tadi hanyalah sekedar menguji keteguhan hati Anda semua. Kini saya telah melihat keteguhan itu." Lalu mereka sujud di hadapan Heraklius dan mereka senang kepadanya. Demikian akhir kisah Heraklius setelah diriwayatkan oleh Salih bin Kaisan dan Yunus dan Ma'mar dari Az-Zuhri. Allahu a'lam. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 landasan. Yang pertama, persaksian tidak ada ilah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan haji, dan puasa di bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, iman memiliki lebih dari 60 cabang, dan malu adalah bagian dari iman. Dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Musa berkata, "Wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama?" Rasulullah SAW menjawab, "Siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya." Dari Abu Musa berkata, "Wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama?" Rasulullah SAW menjawab, "Yaitu siapa saja yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya." Dari Abdullah bin Umar, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW, "Islam manakah yang paling baik?" Nabi SAW menjawab, "Yaitu kamu memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal." Dari Anas dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidaklah sempurna iman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri." Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya dan anaknya." Dari Anas berkata, Nabi SAW bersabda, "Tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan dari manusia seluruhnya." Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, dijadikannya Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Yang kedua, jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, dan dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Dari Abdullah bin Jabbar berkata, aku mendengar Anas dari Nabi SAW, beliau bersabda, tanda iman adalah mencintai kaum Ansor, dan tanda nifak adalah membenci kaum Ansor. Ubadah bin As-Samit adalah sahabat yang ikut perang Badar dan juga salah seorang yang ikut bersumpah pada malam Aqabah. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,
ketika berada di tengah-tengah sebagian sahabat, bersumpahlah kalian kepadaku, yaitu untuk jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan jangan mencuri, dan jangan berzina, dan jangan membunuh anak-anak kalian, dan jangan membuat kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, dan jangan bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang memenuhinya, maka pahalanya ada pada Allah. Dan barang siapa yang melanggar dari hal tersebut, lalu Allah menghukumnya di dunia, maka itu adalah kafarah baginya. Dan barang siapa yang melanggar dari hal-hal tersebut, kemudian Allah menutupinya, yaitu tidak menghukumnya di dunia, maka urusannya kembali kepada Allah. Jika Allah berkehendak dimaafkannya atau disiksanya, maka kami bersumpah kepada beliau untuk perkara-perkara tersebut. Wallahu a'lam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir saja terjadi, yaitu suatu zaman, harta seorang muslim yang paling baik adalah kambing yang digembalakannya di puncak gunung dan tempat-tempat terpencil. Dia pergi menghindar dengan membawa agamanya disebabkan takut terkena fitnah. Aisyah berkata, Rasulullah SAW bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidaklah seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau SAW menjadi marah yang dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling takwa dan paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW beliau bersabda, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya dari selain keduanya. Yang kedua, dan barang siapa yang bila mencintai seseorang, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, dan barang siapa yang benci kembali kepada kekufuran, seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Wallahu a'lam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW bersabda, ahli surga telah masuk ke dalam surga dan ahli neraka telah masuk ke dalam neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarkan dari neraka siapa saja yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi. Maka mereka keluar dari neraka dalam kondisi yang telah menghitam gosong, kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Malik ragu. Lalu mereka tumbuh bersemi seperti tumbuhnya benih di tepi aliran sungai. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana dia keluar dengan warna kekuningan. Berkata Wuhaib telah menceritakan pada kami, Umar yaitu kehidupan, dan berkata, sedikit dari kebaikan. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan baju, di antaranya ada yang sampai pada buah dada, dan ada yang kurang dari itu, dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan baju yang sempurna, bahkan hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, apa maksudnya hal demikian menurut engkau ya Rasulullah? Beliau SAW menjawab, ad-din, yaitu agama. Wallahu a'lam. Dari Salim bin Abdullah dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW berjalan melewati seorang sahabat Ansor yang saat itu sedang memberi pengarahan kepada saudaranya tentang rasa malu. Maka Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah dia, karena sesungguhnya malu adalah bagian dari iman. Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia
hingga mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam. Dan perhitungan mereka ada pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang Islam manakah yang paling utama. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ditanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, al-jihad fisabilillah, yaitu berperang di jalan Allah. Lalu ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab Shallallahu Alaihi Wasallam, haji yang mabrur. Dari saat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan makanan kepada beberapa orang, dan saat itu saat sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi makan tersebut kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang ada. Maka aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, atau dia muslim. Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, atau dia muslim. Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku juga akan memberi kepada orang-orang tersebut. Namun aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Allahu a'lam. Dari Abdullah bin Umar, bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam manakah yang paling baik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita, karena mereka sering mengingkari. Ditanyakan, apakah mereka mengingkari Allah? Beliau bersabda, mereka mengingkari pemberian suami dan mengingkari kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik kepada seorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu, maka dia akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Dari Al-Ma'rur bin Suwaid berkata, aku pernah bertemu Abu Dzar di Rodzabah yang saat itu tengah mengenakan pakaian 2 lapis. Begitu juga dengan budaknya. Maka aku tanyakan kepadanya tentang hal tersebut. Maka ia menjawab, pernah aku telah menghina seseorang dengan cara menghina ibunya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurku, wahai Abu Dzar, apakah kamu menghina ibunya? Sesungguhnya kamu masih memiliki yaitu sifat jahiliyah. Saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian. Allah telah menjadikan mereka di bawah tangan kalian atau di bawah kekuasaan kalian. Maka siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya atau tanggungannya, maka jika dia makan, berilah makan seperti yang ia makan. Bila dia berpakaian, berilah seperti yang dia pakai. Janganlah kalian membebani mereka sesuatu yang di luar batas kemampuan mereka. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka. Dari Al-Ahnaf bin Qais berkata, aku datang untuk menolong seseorang, kemudian bertemu Abu Bakhrah. Maka dia bertanya, kamu mau kemana? Aku jawab, hendak menolong seseorang. Dia berkata, kembalilah. Karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika 2 orang muslim saling bertemu, yaitu untuk berkelahi dengan menghunus pedang masing-masing,
maka yang terbunuh dan yang membunuh masuk neraka. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, ini bagi yang membunuh, tapi bagaimana dengan yang terbunuh? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia juga sebelumnya sangat ingin untuk membunuh temannya. Dari Abdullah berkata, ketika turun ayat, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah di antara kami yang tidak berbuat zalim? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Luqman ayat 13. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda munafik ada 3, yaitu jika berbicara ia berdusta, dan jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah dia khianat. Dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 hal bila ada pada diri seseorang maka dia adalah seorang munafik sejati. Dan barang siapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari 4 hal tersebut, maka pada dirinya terdapat sifat nifak sehingga dia meninggalkannya, yaitu jika diberi amanah dia khianat, dan jika berbicara ia dusta, dan jika berjanji ia mengingkari, dan jika berseteru ia berlaku curang. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menegakkan Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menjamin orang yang keluar yaitu untuk berperang di jalan Allah. Tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali karena iman kepadaku dan membenarkan para rasulku untuk mengembalikannya dengan memperoleh pahala atau ghanimah atau memasukkannya ke surga. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, tentu aku tidak akan duduk tinggal diam di belakang Sariyah, yaitu pasukan khusus, dan tentu aku ingin sekali bila aku terbunuh di jalan Allah, lalu aku dihidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi, lalu aku dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menegakkan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan, yaitu semakin berat dan sulit. Maka berlaku luruslah kalian dan mendekatlah kalian, yaitu kepada kebenaran, dan berilah dan bergembiralah dan memohon pertolonganlah kepada Allah pada waktu ghadwah, yaitu pada awal hari atau pagi hari, dan ar-ruhah pada awal malam, dan sesuatu dari ad-dulja, yaitu sepertiga malam. Wallahu a'lam. Dari Al-Bara' bin Azib bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat pertama kali datang di Madinah singgah pada kakek-kakeknya atau paman-pamannya dari kaum Ansor, dan saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan, dan beliau sangat senang sekali kalau sholat menghadap Baitullah, yaitu Ka'bah. Sholat yang dilakukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menghadap Ka'bah itu adalah sholat asar, dan orang-orang juga ikut sholat bersama beliau. Seorang sahabat yang ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pergi melewati orang-orang
di masjid yang lain yang saat itu mereka sedang rukuk. Maka dia berkata, aku bersaksi kepada Allah bahwa aku ikut sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Ka'bah. Maka orang-orang yang sedang rukuk tersebut berputar menghadap Baitullah. Dan orang Yahudi dan Ahlul Kitab menjadi heran, sebab sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap Baitul Maqdis. Ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya ke Baitullah, mereka mengingkari hal ini. Berkata Zuhair telah menceritakan pada kami, Abu Ishaq dari Al-Bara dalam hadisnya ini menerangkan tentang hukum seseorang yang meninggal dunia pada saat arah kiblat sebelum dialihkan, dan juga banyak orang yang terbunuh pada masa itu. Kami tidak tahu apa yang harus kami sikapi tentang mereka hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Al-Baqarah ayat 143. Dan Allah tidaklah akan menyia-nyiakan iman kalian. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang dari kalian memperbaiki keislamannya, maka dari setiap kebaikan akan ditulis baginya 10 kebaikan yang serupa hingga 700 tingkatan. Dan setiap satu kejelekan yang dikerjakan akan ditulis 1 kejelekan saja yang serupa dengannya. Dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dan bersamanya ada seorang wanita lain. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah ini? Aisyah menjawab, si fulana. Lalu diceritakan tentang sholatnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggalkanlah apa yang tidak kalian sanggupi. Demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang menjadi bosan. Dan agama yang paling dicintainya adalah apa yang senantiasa dikerjakan secara rutin dan kontinu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikeluarkan dari neraka bagi siapa saja yang mengucapkan La ilaha illallah, yaitu tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan di dalam hatinya ada kebaikan sebesar jemawut. Dan akan dikeluarkan dari neraka bagi siapa saja yang mengucapkan La ilaha illallah, dan di dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji gandum. Dan akan dikeluarkan dari neraka bagi siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, dan di dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji sawi. Abu Abdullah berkata, Aban berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah, telah menceritakan pada kami Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan kata kebaikan di dalam hadis ini diganti dengan kata iman. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki Yahudi berkata, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab kalian yang kalian baca. Seandainya ayat itu diturunkan kepada kami, yaitu kaum Yahudi, tentulah kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Maka Umar bin Al-Khattab berkata, ayat apakah itu? Orang Yahudi itu berkata, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Al-Maidah ayat 3. Maka Umar bin Khattab menjawab, kami tahu hari tersebut dan di mana tempat diturunkan ayat tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada hari Jumat ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Arafah. Talhah bin Ubaidillah berkata, telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang dari penduduk Najd dalam keadaan kepalanya penuh debu, dengan suaranya yang keras terdengar namun tidak dapat dimengerti apa maksud yang diucapkannya. Hingga mendekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat 5 kali dalam sehari semalam, kata orang itu. Apakah ada lagi selainnya buatku? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada kecuali yang tatawu atau yang sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dan puasa Ramadan. Orang itu bertanya lagi,
apakah ada lagi selainnya buatku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada kecuali yang tatawu atau yang sunnah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan zakat. Kata orang itu, apakah ada lagi selainnya buatku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada kecuali yang tatawu, yaitu sunnah. Tolha bin Ubaidillah berkata, lalu orang itu pergi sambil berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah atau menguranginya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia akan beruntung jika dia jujur menepatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa mengiringi jenazah muslim karena iman dan mengharapkan balasan, dan dia selalu bersama jenazah tersebut sampai disolatkan dan selesai dari penguburannya, maka dia pulang dengan membawa 2 qirot. Setiap qirot setara dengan gunung Uhud. Dan barang siapa yang menyolatkannya dan pulang sebelum dikuburkan, maka dia pulang membawa 1 qirot. Zubaid berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Wail tentang Murji'ah. Maka dia menjawab, telah menceritakan kepadaku Abdullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencerca orang muslim adalah fasik dan memeranginya adalah kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ubadah bin As-Samit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Lalu ada 2 orang muslim yang saling berdebat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku datang untuk menjelaskan Lailatul Qadar kepada kalian. Namun fulan dan fulan saling berdebat sehingga akhirnya diangkat, yaitu Lailatul Qadar, dan semoga menjadi lebih baik buat kalian. Maka itu intailah, yaitu Lailatul Qadar itu pada hari yang ke-7, 6, dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. 48. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari muncul kepada para sahabat. Lalu datang malaikat Jibril alaihi salam yang kemudian bertanya, apakah iman itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan pertemuan dengannya dan rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari kebangkitan. Jibril alaihissalam berkata, apakah Islam itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kamu dirikan sholat, dan kamu tunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jibril alaihissalam berkata, apakah ihsan itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan bila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Jibril alaihissalam berkata lagi, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu dari yang bertanya, tetapi aku akan terangkan tanda-tandanya, yaitu jika seorang budak telah melahirkan tuannya, jika para pengembala unta yang berkulit hitam berlomba-lomba membangun gedung selama 5 masa, dan tidak diketahui lamanya kecuali oleh Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Luqman ayat 34. Sesungguhnya hanya pada Allah pengetahuan tentang hari kiamat. Setelah itu Jibril alaihissalam pergi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hadapkan dia ke sini. Tetapi para sahabat tidak melihat siapapun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia adalah malaikat Jibril datang kepada manusia untuk mengajarkan agama mereka. Abu Abdullah berkata, semua hal yang diterangkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai iman. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya bahwa ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Sufyan bin Harb bahwa Heraklius berkata kepadanya, aku sudah bertanya kepadamu, apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang? Maka kamu bertutur bahwa mereka bertambah. Dan memang begitulah iman akan terus berkembang
sudah sempurna. Dan aku bertanya kepadamu, apakah ada orang yang murtad karena dongkol pada agamanya? Kemudian kamu bertutur tidak ada. Maka begitu juga iman. Bila sudah tumbuh bersemi di dalam hati, tidak akan ada yang dongkol kepadanya. Allahu a'lam.